Shalom. Berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam program Sate Enak Saat Teduh Sejenak, episode yang ke-6. Saudara, kali ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saudara, seringkali kita mendengar kalimat-kalimat rohani dari orang-orang percaya. Aku mengklaim janji Tuhan. Ini kalimat yang seringkali kita kemukakan atau kita dengar. Klaim janji Tuhan. Sebagaimana kalau kita mengklaim asuransi. Nah, sehingga mengertikah kita apa yang kita maksudkan dengan kata mengklaim janji Tuhan? Kalau kita mengklaim, misalnya mengklaim asuransi, karena kita menaruh satu jaminan atau satu pengharapan kepada asuransi yang akan kita terima. Mengapa kita katakan kita mengklaim asuransi? Karena pada dasarnya asuransi tidak dapat dipegang, tidak dapat memberi jaminan sebagaimana yang kita harapkan selalu. Nah, apakah juga sama dengan Tuhan? Jika Dia berjanji, apakah janji itu bisa Dia ingkari sehingga kita perlu mengklaim janji itu? Nah, saudara, hari ini kita akan membahas satu tema antara janji dan kenyataan. Kalau kita memperhatikan Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 3, kita memahami, saudara, bahwa latar belakang hidup Abraham adalah latar belakang hidup di tengah-tengah bangsa kafir. Dia adalah seorang hamba. Dia adalah seorang keturunan kafir yang mendapat kasih karunia Tuhan. Sehingga Tuhan memanggil dia dari satu kondisi di mana orang tua dan keluarga, bahkan bangsa yang berada di Ur Kasdim pada waktu itu adalah orang-orang yang menyembah berhala. Itu bisa kita baca di dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di dalam pembacaan kita, Kejadian 12 ayat 1 dan 3, kita menemukan paling tidak ada janji Tuhan. Yang pertama, bicara tentang negeri. Yang kedua, tentang keturunan. Yang ketiga, menjadi berkat atas bangsa-bangsa. Nah, kalau kita lihat janji ini, sebagaimana tema kita di antara janji dan kenyataan, apakah serta-merta janji yang dijanjikan Tuhan itu menjadi kenyataan? Apakah janji itu semudah kita membalik telapak tangan? Kalau kita perhatikan misalnya, janji tentang negeri. Kenyataannya, Abraham hanya menjadi seorang pendatang. Bahkan dia harus melalui peperangan demi peperangan untuk menerima janji itu. Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan seluruh negeri ini menjadi milikmu dan keturunanmu. Faktanya, dia harus berpindah tempat dari satu ke tempat yang lain. Bahkan kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 23, negeri yang dijanjikan itu nampaknya tidak menjadi kenyataan. Dalam pasal 23 kita lihat untuk mendapat sebidang tanah untuk menguburkan istrinya Sarah, dia harus membeli tanah itu. Lalu pertanyaannya, di mana janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abram? Janji itu nampaknya jauh dari kenyataan. Yang kedua, janji tentang keturunan. Dalam
Kejadian 15 ayat 5 dikatakan di sana, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Apakah keturunan seperti bintang-bintang itu menjadi kenyataan yang secara langsung dialami oleh Abraham? Nampaknya sulit berpegang pada janji itu, karena kenyataannya Abraham sudah tua. Kemudian istrinya juga sudah tua. Bahkan dikatakan dalam pasal 11 ayat 30, istrinya seorang mandul. Dia sudah mati haid dan sudah tua. Ini kenyataan yang terjadi. Apakah janji itu masih bisa dapat dipegang? Bahkan saudara, ketika proses menerima janji itu selama kurang lebih 25 tahun, kita juga bisa melihat Abraham juga akhirnya jatuh kepada pencobaan. Atas bujukan istrinya Sarah, dia akhirnya mengambil Hagar, budaknya itu menjadi istri, dan melahirkan seorang anak. Ini satu proses waktu selama kurang lebih 25 tahun. Bahkan satu kali dikatakan Abraham juga tertawa ketika menerima janji itu. Bahkan dikatakan juga Sarah tertawa karena berpikir, bagaimana mungkin aku lagi dapat birahi kepada suamiku. Aku sudah tua, aku sudah mati haid, dan aku mandul. Ini janji Tuhan dan fakta atau kenyataan yang dihadapi seperti ini. Dan bukan hanya itu. Ketika janji itu menjadi kenyataan sekalipun, lahirlah anak yang bernama Ishak. Tetapi tahukah saudara, sesudah janji itu menjadi kenyataan, Tuhan meminta, bahkan memberikan ujian kepada Abraham, supaya anak yang sudah dijanjikan itu juga dapat dipersembahkan kepada Tuhan. Kita lihat dalam pembacaan ini. Kemudian yang ketiga, janji mengenai berkat. Kalau kita perhatikan, janji mengenai berkat juga tidak serta-merta menjadi kenyataan. Karena Abraham harus melalui proses. Terjadi kelaparan demi kelaparan. Terjadi persoalan-persoalan. Bahkan karena berkat-berkat yang dimiliki oleh Abraham, itu juga menjadi persoalan dan perpisahannya dengan seorang keponakan yang bernama Lot. Jadi kita lihat, di mana janji, di mana kenyataan? Pertanyaannya, ada apa di antara janji dan kenyataan? Ini yang menjadi jawaban untuk kita hari ini. Di antara janji dan kenyataan itu ada iman. Pasal 15 ayat 6 katakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan Ibrani pasal 11 mencatat Abraham menjadi salah seorang teladan iman. Abraham percaya. Jadi yang ada di antara janji dan kenyataan ada iman. Tetapi bukan hanya itu saudara. Ketika kita sudah memiliki iman, maka kita harus memiliki tindakan iman. Karena Yakobus katakan perbuatan atau iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara menerima janji apa dari Tuhan? Kenyataan yang saudara hadapi hari ini apa? Ingatlah bahwa di antara janji Tuhan dengan kenyataan yang saudara alami hari ini, perlu saudara merenungkan apakah kita sudah memiliki iman, dan iman itu disertai dengan tindakan iman. Kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita. Jangan lupa saudara like, subscribe video ini supaya tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Salam.